Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dalam sebuah majlis yang mulia ini di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal nantinya kita menghadap Allah Tabaraka wa taala di hari akhir kelak. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang kita laksanakan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf di pekan yang lalu itu terjadi keliburan karena terlalu banyak orderan. Jadi sorenya sudah enggak mampu untuk keluar rumah. Jadi butuh rehat. Pangapunten. Sehingga terceda ada yang tanya belum bisa terjawab. Hari ini kita siapkan jawabannya, namun qadarullah Bapak yang bersangkutan tidak hadir. Jadi jawabannya diundur sampai ke depan sampai beliaunya hadir. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan terakhir kita sudah sampai pada bab yang kelima, hadis yang kelima yang berkaitan dengan bab pembahasan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Rawahu Bukhari fi sahihihi, ini bab tentang keimanan, wal Muslim fi sahihihi, demikian pula dalam sahih Muslimnya yaitu dalam bab iman. Qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang seorang itu berada di 3 perkara tersebut, maka dia akan mendapati manisnya keimanan. Apa itu manisnya keimanan? Sudah kita jelaskan di pekan-pekan yang lalu. Manisnya keimanan itu apa? Nah, lupa lagi. Makanya di murojaah. Ilmu kalau diulang-ulang nanti nempel sendiri. Ya mengingat faktor usia, faktor kesibukan, ya kita maklumi. Usianya rata-rata sudah sepuh, termasuk saya ini sudah disepuhkan walaupun masih muda. Pangapunten Bapak Ibu sekalian, saya di sini bukan orang yang berilmu, namun kita sama-sama belajar. Jadi kalau lupa itu wajar. Apa itu wajar, Pak? Wajib belajar. Bukan dimaklum, tapi wajib belajar. Apa itu manisnya keimanan? Orang yang mendapatkan manisnya iman adalah istildadu ta'ah. Istildadu ta'ati wa tahammulul masyaqqah. Apa itu, Pak? Merasakan, menikmati ketaatan kepada Allah. Jadi ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dia bisa menikmati. Bukan semakin ngantuk, semakin bosan, tapi semakin menikmati, semakin termotivasi. Ketika dia baca Quran, maka dia akan termotivasi dan menikmati bacaan tersebut. Bukan yang lainnya. Ketika kita buka media sosial, semakin menikmati dan semakin jauh, tapi yang dibuka bukan Al-Quran dan
artikel-artikel keislaman. Ini berarti bertolak belakang dengan orang yang mendapatkan manisnya keimanan, yaitu menikmati, merasakan manisnya ketika menjalankan ibadah kepada Allah, apapun bentuknya. Kemudian yang kedua, watahammul masyaqqah. Yang kedua adalah mampu menahan kesulitan. Karena di sini bentuknya jamak. Jadi berbagai macam kesulitan ia mampu menahannya. Banyak ya Pak kesulitan-kesulitan dalam hal ibadah, ada sakit, ada hujan, ada apa? Kesibukan, ya banyak sekali kesibukannya yang membuat seorang itu tidak mampu hadir di majelis taklim, kesibukannya dalam urusan duniawi sehingga dia melalaikan sholatnya, kesibukannya dalam perkara duniawi sehingga dia meninggalkan perintah Allah, meninggalkan jilbabnya. Subhanallah, banyak gangguan-gangguan dalam mencapai ketaatan kepada Allah. Banyak nggak Pak? Malas termasuk gangguan bukan Pak? Nah, ada gangguan di HP itu luar biasa Pak. Waduh, internetnya putus, mumet Pak. Lagi asik-asik, subhanallah. Tapi ketika kita baca Quran, terus kemudian nggak bisa menikmati, terputus, udah selesai, nggak ada rasa apa-apa. Tapi ketika ini kita sedang menikmati, begitu luar biasanya pengaruhnya. Maka kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum, seorang yang merasakan manisnya keiman, ia mampu menahan dari berbagai macam kesulitan. Ketika ditimpa sakit, maka kemudian tidak bermudah-mudahan untuk meninggalkan perintah Allah. Contoh, ketika sakit kan ada gangguan. Kita diperintahkan melakukan ibadah mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian. Wah, karena sakit, ya sudah saya enggak mampu berarti enggak dikerjakan. Tidak demikian. Namun dia bersabar tetap menjalankan ibadah yang Allah perintahkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menahan gangguan ini dalam rangka untuk apa, Pak? Kenapa kita harus menahan berbagai macam kesulitan untuk beribadah kepada Allah? Menahan kantuk, menahan rasa malas untuk membaca Quran, untuk belajar. Kenapa, Pak? Supaya pintar gitu, Pak ya. Belajar supaya memang benar. Tapi satu yaitu apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sampaikan, Pak. Yang pertama, manisnya iman yaitu merasakan nikmatnya beribadah, apapun bentuknya. Ketika dia mengeluarkan hartanya, keluar hartanya itu dengan apa, Pak? Mengalir. Alhamdulillah bisa sedekah. Apalagi kalau yang dimasukkan keliru, tambah rasa syukurnya. Aduh, jeng dilepuk ke 5.000 malah 1.000. Alhamdulillah. Sabar, Pak. Mampu menahankan. Insya Allah Allah ganti nanti. Tapi itu berat nopo enteng, Pak? Enteng dia insya Allah. Semua itu untuk mencapai apa, Pak? Keridhaan Allah semata, bukan yang lainnya. Sehingga kalau kita menahan gangguan karena penyebab lainnya, yang terjadi adalah kekecewaan. Gagal, akhirnya dibanting. Pernah nggak merasakan seperti itu, Pak? Pernah, Pak. Tes CPNS, udah berdoa, gitu Pak. Udah sinau, udah berdoa, ternyata sampai 10 kali gagal. Akhirnya stres, pengen bunuh diri. Ada Pak? Ada. Saya pernah dapati seperti itu. Kenapa? Karena dia hanya berharap dan tidak mampu merasakan manisnya keimanan. Walaupun dia orang Islam, dia ngaji, dia berdoa, tapi satu yang dia tuju apa Pak? Apa yang dia cita-citakan tidak berdasarkan mencari keridhaan Allah. Tapi kalau sudah mencari keridhaan Allah, apapun itu hasilnya, semuanya baik. Saya kutipkan salah satu kisah yang disebutkan oleh Ustaz Firanda Adirja Hafizahullah Ta'ala. Beliau pernah menceritakan ada seorang raja bersama menterinya. Maka ketika sang raja ini setiap kali kena masalah, jawabannya hanya satu, Pak. Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah.
Maka suatu ketika sang raja ini sedang meracik sebuah makanan, akhirnya tangannya ini jarinya putus satu, Pak. Jarinya putus satu. Kemudian dia mengadukan kepada sang menteri tadi. Wahai menteri, apa pendapat Anda? Jari saya ini putus karena kena pisau. Maka jawabannya sang menteri apa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Oh, Pak. Mangkel mboten, Pak. Mangkel, Pak. Sang mosok drijine potol. Dibilang itu yang terbaik. Jan wis bocah. Racetol namanya. Akhirnya sang raja memerintahkan kepada pasukannya untuk menangkap menteri dan dijebloskan ke penjara. Sang menteri dijebloskan ke penjara. Nah, suatu ketika sang raja ini, nanti bisa dicari ya, kajiannya Ustaz Firanda yang berjudul Al Khair Khiratullah. Ini sebagai pengantar mawon. Nah, ketika itu sang raja ingin berburu ke sebuah hutan. Nah, ketika di hutan maka terjebak, ya, sang raja ini terjebak bersama pasukannya. Dan di sana ada suku yang menyembah dewa, yang setiap kali dia harus berkorban untuk sang dewa tersebut. Akhirnya sang raja dan beberapa pasukannya tersesat di hutan tersebut, lalu mereka ditangkapi satu per satu. Setelah ditangkap, terus kemudian singkat cerita, satu per satu mereka korbankan untuk sang sesembahan mereka. Maka giliran sang raja ketika mau disembelih, ternyata ada jarinya yang putus. Ketika mau, kan yang namanya sembelihan harus sempurna, Pak. Walaupun dia ada penyembah berhala, pemuja berhala. Akhirnya sang raja tadi karena jarinya putus dan tidak sah ya, sebagai sembelihan, ia dibebaskan. Rasanya gimana, Pak? Begitu luar biasanya. Diselamatkan dari kematian gara-gara dirijinya tadi. Begitu siapa yang pertama kali ketika dia pulang ke istananya, yang pertama kali ditemui siapa, Pak? Saking senangnya sang menteri tersebut. Benar kan kamu? Benar apa yang kau katakan. Lalu kenapa engkau ridho dan mengatakan al khair khiratullah ketika saya jebloskan kamu ke penjara? Maka jika seandainya saya tidak dijebloskan ke penjara, otomatis saya juga akan disembelih. Makanya beliau mengatakan al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Semua pasti yang terbaik. Kuncinya satu, sabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak enak. Pasti itu yang Allah lebih tahu daripada ciptaannya. Gimana? Walaupun kita berharap sesuatu, kita ciptakan sesuatu, kita sudah planning, sudah rencanakan sedemikian rupa, namun gagal, itu yang terbaik. Bisa jadi itu yang menyelamatkan kita. Gitu Pak ya. Ini intermezzo. Al khair khiratullah. Mampu menahan berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti semuanya akan berakhir dengan kalau kita sudah ridho pasti akan berakhir dengan tenang dan baik. Ini mengulang pelajaran yang sudah lewat. Kemudian yang kedua ya, satu bisa merasakan nikmatnya beribadah, yang kedua mampu menahan berbagai macam kesulitan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cinta, gunung akan dilewati, laut akan diseberangi, hujan akan diterjang. Itu kalau sudah cinta. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, kalau dia ingat sang kekasih ketika dia loyo, maka timbul apa-apa motivasi. Makan minum lewat, lapar lewat. Yang penting saya pengen ketemu seorang yang dia cintai. Maka kecintaan yang benar itu akan menumbuhkan motivasi. Apalagi kita cinta kepada Allah, akan termotivasi untuk semangat dalam beribadah. Kemudian yang ketiga adalah wa itharu dzalika ala ardi dunya. Wa itharu, yaitu mengutamakan, mendahulukan hal tersebut
alal ardi dunya, kecintaan dia kepada Allah ala ardi dunya, di atas perniagaan, perbendaraan, semua fasilitas yang ada di dunia. Dia lebih mengutamakan cinta kepada Allah daripada benda-benda yang ada di dunia. Itu yang ketiga. Sama ya? Satu, ada berapa? 3. Halawatul iman, itu ada 3. 1, merasakan nikmatnya beribadah. 2, saya ulangi lagi biar jenengan itu nanti semakin tambah semangat, bukan tambah bosan ya Pak. Karena namanya ilmu itu selalu diulang-ulang. Yang kedua, apa tadi Pak? Yang kedua, merasakan nikmatnya beribadah. Yang kedua, supaya nempel Pak. Kalau nggak ditempel nanti bablas Pak. Yang kedua, mampu menahan berbagai macam kesulitan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridho manusia. Yang ketiga, mengutamakan kecintaan kepada Allah daripada dunia dan seisinya. Nah, ini Pak. Ini kalau sudah jatuh cinta itu seperti itu Pak. Orang kalau sudah jatuh cinta itu sudah apa Pak? Lupa segalanya. Pernah jatuh cinta Pak? Belum. Masa puber kedua berarti. Baik. Kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Nah, inilah yang beliau sebutkan. Kemudian ini sekedar murojaah nih Pak. Orang yang merasakan manisnya keimanan bukan hanya sekedar mengatakan man radiya billahi rabban. Seorang ridho Allah itu adalah Rabb-nya. Namun disertai dengan konsekuensinya. Mempelajari ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil islami dinan, Islam sebagai agamanya. Nabi Muhammad sebagai utusannya, bukan hanya sekedar dihafal, namun konsekuensinya adalah menjalankan seluruh apa yang Allah perintahkan. Kalau nggak mampu, ya berusaha semampunya, bukan terus ditinggalkan. Dan tidaklah benar kecintaan seorang hamba, cintanya itu tidak benar, tidak hakiki kepada Allah dan Rasul-Nya. Cintanya kepada sesama itu tidak dikatakan karena Allah dan Rasul-Nya. Bencinya itu untuk kembali ke kufuran, bukan karena Allah dan Rasul-Nya, kecuali liman qawiyya, orang yang memiliki iman yang kokoh. Jadi iman yang kokoh akan menjadikan iman yang kokoh itu akan memberikan iman yang sebenar-benarnya, kecintaan yang sebenar-benarnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau ingin imannya itu benar, cintanya itu benar, berarti apa Pak? Harus memiliki iman yang kokoh, keyakinan yang mendalam. Syaratnya cuma 2. Jika jenengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka syaratnya 2. Yang pertama imannya kokoh, yang kedua keyakinannya itu mendalam. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan semedi, supaya tambah tenang. Caranya adalah dengan belajar. Apapun fasilitasnya, bisa lewat live streaming, ya, lebih afdal ketika menghadiri majelis taklim. Ya, karena setiap langkah yang akan ia lewati, nah, setiap kaki akan menambah derajat, langkah berikutnya akan menghapus dosa. Sedangkan kalau di rumah, ya, live streaming dapat pahala Pak, sambil di lumayan Pak, daripada buka yang lain. Nah ini iman yang kokoh, kemudian keyakinan yang mendalam, kemudian hati atau jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, kemudian dada yang lapang, iman yang meresap ke dalam darah dagingnya, dialah orang yang akan merasakan manisnya iman.
Kemudian kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum, apabila seorang memperhatikan bahwa seluruh kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita itu datangnya dari siapa, Pak? Allah. Apapun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memberikan manfaat melainkan itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menjadikan kita yang tidak ada menjadi ada, penglihatan, pendengaran, kaki, mata dan seluruhnya dan nikmat-nikmat yang lain. Semua datangnya dari Allah Tabaraka wa taala. Yang diminta cuma satu pertanyaannya, Pak. Allah telah memberikan seluruhnya, yang diminta cuma satu. Apa itu, Pak? Satu saja. Kullu dzalika yaqtadi an yuhibba. Yang diinginkan Allah, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan seluruh kecintaannya itu hanya ditujukan kepada Allah Tabaraka wa taala. Makanya dalam ayat innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gimana, Pak? Sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lain. Sembelihan ya tujukan kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan juga demikian, maka seorang itu akan menjadikan ketika Allah membenci suatu, maka pun dia akan mengikuti. Kalau Allah benci, maka dia benci. Ketika Allah cinta, maka dia cinta. Artinya ketika Allah membenci, memerintahkan agar untuk menjauhi, maka dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah merasakan manisnya keimanan dan menjadikan seluruh kecintaannya kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka dikatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidaklah seorang itu beriman, tidaklah salah satu seorang kalian beriman sehingga menjadikan hawa nafsunya, seluruh keinginan-keinginannya mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW. Apa itu, Pak? Risalah, ya, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila kecintaan itu sudah kokoh di dalam hati, maka seluruh anggota badan akan termotivasi. Ya. Seluruh anggota badan itu akan termotivasi, menggerakkan seluruh anggota badan untuk melakukan mana perkara yang diperintahkan dan mana perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala keimanan belum mendarah daging, belum meresap ke dalam jiwa manusia, maka anggota badan pun enggan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau sudah hati sudah lemah, selesai, Pak. Ya, sebagaimana pembahasannya sudah lewat. Kalau hati sudah lemah, jiwanya sudah lemah, hilang seluruhnya. Sehingga hawa nafsunya yang akan menguasainya. Kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Nah, ini lanjutan. Wal mahabbatullahi ala kismaini fardun wa nadbun. Cinta kepada Allah itu ada dua. Cinta kepada Allah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama fardun, yang sifatnya adalah wajib. Cinta kepada Allah yang wajib. Yang kedua nadbun, cinta yang statusnya adalah sunnah. Jadi cinta kepada Allah ada dua, wajib dan sunnah. Ada yang ketiga, beliau enggak menyebutkan yang ketiga keempat, hanya ada dua. Yang pertama, fal fardu, cinta kepada Allah yang sifatnya adalah wajib, al mahabbatul lati tub'asu ala imsal awamiri wal intihai an ma'asiyati. Cinta yang menimbulkan, cinta yang wajib, cinta yang memotivasi, yang membangkitkan al-imtithali untuk menunaikan perkara-perkara
awamirihi, yang Allah perintahkan. Ini yang wajib. Jadi cinta yang menimbulkan, yang memotivasi untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, ya, kepadanya. Kalau Allah sudah perintahkan, maka dia segera untuk melaksanakan dan haram untuk meninggalkan. Contohnya apa, Pak? Sholat. Apalagi puasa. Apalagi, Pak? Banyak ya, banyak. Nanti ada cinta yang sunnah, yang wajib. Ya, perkara-perkara yang Allah wajibkan, ya, wajib kita cinta kepadanya. Sholat, zakat, puasa, haji, bagi yang mampu. Tapi wajib untuk dilaksanakan. Wajib kita cinta kepadanya. Maka cinta yang wajib adalah cinta yang bisa menimbulkan untuk memenuhi, untuk melaksanakan perkara-perkara yang Allah perintahkan. Wal intihau an ma'asihi. Kemudian meninggalkan atau menjauhi perkara-perkara yang menjatuhkan dalam kemaksiatan. Segala sesuatu yang menimbulkan kemaksiatan, maka Allah perintahkan untuk meninggalkan, baik ucapan maupun perbuatan. Walaupun hanya sepele. Sepele itu contohnya apa, Pak? Guyonan tapi ngapusi. Pas biasanya niki masa-masa kecil. Kalau digulai kancamu nang ngisor wit. Sering, Pak, ya. Kowe nek nangis, oh Pak, biasanya, Pak. Nek nangis, nek nangis terus biasanya pernah ngalamin masa kecil mboten sih, Pak? Nangis dicokot, oh nek ra turu dicokot nyamuk, jebule tidur malah dicokot nyamuk. Ini mboten, Pak. Jadi perkara-perkara yang sepele ya enggak boleh kita menipu. Kowe nek nangis terus digondol kucing misalnya, gondol wewe. Kalau di masa-masa itu kan banyak, Pak, ya. Nek nangis terus tak pakake kucing. Atau perkara-perkara yang sepele yang lainnya yang meden-medeni dan lain sebagainya. Tidak boleh. Menipu dalam rangka guyonan juga banyak nggak, Pak? Tidak walaupun hanya bercanda, kita tidak boleh dusta. Tidak boleh dusta. Maka kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum, ini yang sepele saja, belum yang perkara-perkara yang besar yang akan dibahas di al-kabair, dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil yang dianggap biasa. Kenapa dia melakukan dosa besar? Karena melakukan dosa kecil. Kenapa melakukan kesyirikan yang besar? Karena disebabkan melakukan perkara yang kecil. Bisa karena terbiasa. Kalau sudah biasa berbohong, maka akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Nas'allahu salama wal afiyah. Kemudian ya menjauhi perkara-perkara maksiat walaupun itu hanya sepele. Waridho bima yukdaru. Waridho bima yukdaru. Dan ridho terhadap apa yang Allah takdirkan untuknya. Ridho menerima yang Allah berikan takdir untuknya. Takdir Allah itu ada dua. Yang pertama berupa kebaikan, yang kedua berupa keburukan, namun itu baik untuk hambanya. Contoh takdir yang berupa kebaikan apa, Pak? Dimudahkan segala urusannya. Nyari kerja gampang, belajar cepat, nyantol, ya betul. Nyari rezeki Allah mudahkan, dagang juga dimudahkan, nyari istri dimudahkan, istri lagi juga dimudahkan, akur dan lain sebagainya. Namun kalau nggak bisa, jangan coba-coba. Jadi segala urusannya Allah berikan kemudahan, jarang sakit dan lain sebagainya yang berupa kemudahan. Yang kedua,
Takdir Allah yang berupa keburukan namun baik untuk seorang hamba. Tadi sebagaimana kisah tadi Pak ya, jarinya putus itu menurut jenengan baik mboten? Enggak baik. Nggih mboten. Mosok tangane potol kok jari terbaik. Maka itu baik untuk dirinya dan Allah pasti lebih tahu. Ada sakit, ya. Kemudian Allah berikan terbatasnya harta, kemudian berbagai macam ketika belajar itu mengalami kesulitan, sehingga dia harus bersabar diulangi, baru bisa nempel. Sehingga ketika kita ngulangi itu berupa kebaikan atau enggak, Pak? Berupa kesusahan? Iya, namun Allah memberikan itu semua pasti terbaik. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Ajabali amrin mukmin." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin apabila ia ditimpa suatu kelapangan, suatu kesenangan, maka apa? Syakara, maka dia bersyukur. Wa inna khairallah. Dan rasa syukur itu baik baginya. Apabila dia ditimpa dharra, ditimpa dengan kesulitan, rezekinya seret, musibah terjadi, sakit dan lain sebagainya. Maka apa yang dilakukan, Pak? Sabar. Fa inna khairallah. Maka itu lebih baik bagi. Maka itu baik baginya. Jadi tidak ada yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh menakjubkan orang yang beriman. Ketika diberikan kemudahan, dia bersyukur. Tidak sombong. Ketika ditimpa kesusahan, maka dia bersabar. Bukan bersambat, tapi bersabar. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan dua sifat itu, syukur dan sabar, tidaklah dimiliki kecuali orang yang beriman. Laki-laki apa, Pak? Iman. Kemudian kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Faman waqa'a fi maksiyatin. Maka apabila seorang itu jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, fi fi'lin muharramin, dalam perkara-perkara yang haram. Jika seorang jatuh ke dalam kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang haram, autarkin wajibin, atau meninggalkan perkara yang wajib ia laksanakan, yang harusnya ia laksanakan namun ia tinggalkan, yang harusnya dia tinggalkan ia laksanakan. Ini dijauhi malah didekati. Ini diperintahkan malah dijauhi. Maka jika ada orang yang demikian jatuh dalam perkara tersebut, wala taksiruhu fi mahabbatillah. Itu sebabnya itu satu, Pak. Tambah satu berarti berapa, Pak? 2. 1 tambah 1 berarti 2. Sebabnya adalah wala taksiruhu fi mahabbatillah. Sebabnya ketika seorang jatuh dalam perkara haram, meninggalkan yang wajib, itu satu, karena meremehkan, menyepelekan cintanya kepada Allah. Ini berarti cinta kepada Allah itu sangat penting. Bagaimana cinta kepada Allah? Belajar tauhid. Berarti kalau cinta harus mengenal. Sebabnya karena meremehkan kecintaan dia kepada Allah. Kalau sudah meremehkan, menyepelekan cintanya kepada Allah, maka dia mudah untuk jatuh dalam maksiat. Orang kalau sudah nggak jatuh cinta, gimana, Pak? Orang yang sudah hilang kecintaannya atau meremehkan, nggak penting. Kalau sudah nggak penting itu berarti apa, Pak? Dia akan meremehkan, alah, gedebus misalkan. Ngomong tok dan lain sebagainya. Itu kalau dinasihati
Sebaik apapun kalau dia sudah tidak suka, diterima nggak Pak? Saya tolak lamaran karena saya sudah tidak suka, sudah tidak dianggap Pak. Tapi kalau cinta, kalau sudah orang itu cinta, jatuh cinta, tai lalat pun jadi manis Pak. Itu kalau sudah cinta. Madu pun jadi pahit. Kebalik deh Pak. Kalau sudah seorang itu meremehkan ya, kecintaan kepada Allah, maka dia akan jatuh kepada perkara keburukan, maksiat. Maksiat kalau diibaratkan dengan bau, dia lebih suka tai daripada madu. Kalau sudah diajak, ayo kajian, ayo tahsin, gak penting. Orang marahi sugih, nggak marahi sugih. Orang marahi ganteng. Ngaji, makanya gue ngaji bolak-balik mari ganteng. Subhanallah. Ini kalau sudah tidak ada rasa cinta. Kamu ngaji dari dulu sampai sekarang ya kere-kere wae. Subhanallah. Jadi ngaji itu untuk apa sebenarnya, Pak? Bukan untuk kekayaan, namun apa, Pak? Untuk mencari keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kok njaluk sugih. Ya enggak apa-apa sih, Pak. Namun tujuan utama adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sudah meremehkan. Kalau orang sudah tidak jatuh cinta, selesai. Maka dia pasti jatuh dalam kemaksiatan. Dia akan menolak segala nasihat. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haitsu qaddamal hawa nafsahu. Yang mana kalau sudah meremehkan, dia akan mendahulukan hawa nafsunya. Mendahulukan keinginan-keinginannya sesuai dengan hawa nafsunya. Entah itu melanggar, enggak peduli. Karena sudah enggak ada jatuh cinta. Enggak sholat ya apa-apa. Sekali melanggar, 2 kali, 3 kali, subhanallah. Semakin dia jatuh dalam kemaksiatan, hilang cintanya kepada Allah akan semakin jauh. Maka orang yang rugi, ya, ujian terbesar bagi seorang hamba itu bukan karena sempitnya harta, bukan karena kemiskinan, bukan karena keburukan-keburukan lain, tapi karena seorang yang sudah tidak ada lagi kecintaannya kepada Allah. Allah meninggalkan dia sehingga dia terus-menerus masuk dalam lubang kemaksiatan. Nasallahu salama wal afiyah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perasaan meremehkan cinta kepada Allah ini sering terjadi karena berkaitan dengan kenyamanan, kelonggaran fil mahabati, perkara-perkara yang mubah. Penyebabnya bukan perkara dosa, namun biasanya dia meremehkan kecintaan kepada Allah, meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan jatuh ke dalam kemaksiatan itu karena seringnya dia nyaman dalam perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh. Sehingga dia mendahulukan perkara yang mubah. Boleh kok sholat di rumah. Ganjarannya berapa, Pak? 1 kalau diterima. Gak apa-apa. Subhanallah. Sekali dengan dalil, ya benar dalil. Tapi kan kita diperintahkan warka'u ma'ar-rahiin. Allah perintahkan berrukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Untuk berjamaah. Bahkan ancaman Rasulullah SAW agar membakar rumah-rumah yang di sana terdapat laki-laki yang tidak berjamaah di masjid. Ini ancaman yang keras, bukan berarti terus dibakar beneran. Tapi ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi orang yang meninggalkan sholat wajib. Kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Nah ini Mbak, lebih mengutamakan perkara yang mubah ya, daripada perkara yang wajib, perkara yang diperintahkan. Lama-lama fayurisul ghaflata. Lama-lama orang tersebut itu akan timbul kelalaian. Orang yang senantiasa mengutamakan perkara yang mubah, maka akan lama-lama mewariskan, menimbulkan kelalaian. Contoh perkara-perkara yang nanggung,
ketika dia main bola, bulu tangkis, begitu banyak dengar suara adzan karena lagi asiknya, subhanallah, nggak tinggalkan, namun masih meneruskan perkara yang mubah. Main badminton boleh nggak Pak? Boleh. Main bola boleh nggak Pak? Boleh. Namun ketika dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena sebab mubah tadi akan mewariskan menimbulkan sifat lalai. Kalau sudah lalai sudah terus-menerus dan akan menimbulkan apa Pak? Perkara yang menjadikan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatuh dalam perkara yang haram. Orang itu jatuh dalam perkara yang haram disebabkan salah satunya adalah mendahulukan perkara yang mubah. Betapa banyak ya teman-teman kita gara-gara bola dia berani meninggalkan sholatnya. Berani berbuat maksiat dengan ucapan maupun ucapannya. Kemudian sebab yang kedua, nah, ini masih bisa diobati Pak kalau yang semacam ini. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha luas pengampunannya, hendaklah dia segera bertaubat. Fayuqaddimu ala maksiyati. Yang kedua, yang pertama meremehkan kecintaan kepada Allah karena perkara yang mubah didahulukan. Yang kedua adalah mendahulukan melakukan perbuatan maksiat. Tadi mewariskan kelalaian, kelalaian itu mewariskan apa nih Pak? Mendahulukan kemaksiatan daripada ketaatan kepada Allah. Au tastamirul ghaflata wa yaqa. Maka sering melakukan kemaksiatan ini terus menerus akan melahirkan kelalaian yang terjadi adalah dia akan jatuh dalam kelalaian. Kelalaian akan membawa kepada kemaksiatan. Wahada asani. Ini perkara yang kedua. Ketika orang yang demikian maka hendaklah yusri'u segera dan bersegera untuk meninggalkan maksiat tersebut bersama penyesalan. Segera ia tinggalkan perkara yang maksiat tersebut disertai dengan apa Pak? Penyesalan. Kalau enggak nanti jatuh lagi Pak. Kalau yang pertama itu masih aman. Dia cukup bertobat karena Allah Maha Pengampun, masih ada harapan. Dia bertobat kepada Allah. Tapi yang kedua harus disertai dengan penyesalan. Bukan hanya penyesalan, oh pedes lombok, enggak demikian. Namun benar-benar penyesalan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah ba'da adzan. Wassallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi
Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Jadi yang kedua, ini ada sebuah hadis yang menunjukkan perkara yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun." Yang kedua, mendahulukan maksiat, maka dia bertaubat, segera meninggalkan, disertai dengan penyesalan. Ditunjukkan dalam sebuah hadis, ini menunjukkan sebuah hadis, la yazni, tidaklah seorang pezina itu berbuat zina wa huwa mu'min, sedangkan orang tersebut beriman. Maka orang yang beriman tidak akan jatuh dalam perkara zina. Tidaklah seorang itu berbuat zina sedangkan dia orang mukmin. Artinya Allah menjaga orang mukmin, tidak akan jatuh dalam perbuatan zina. Demikian penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Kemudian kaum muslimin, kita cepatkan saja biar selesai materinya. Kemudian yang kedua, an-nadbu. Kecintaan Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sunnah. Yang pertama sifatnya wajib, yang kedua sifatnya adalah sunnah. Apa itu? Aywatiba ala nawafil. Kecintaan kepada Allah yang sifatnya sunnah adalah rutin, ya. Senantiasa dia mengerjakan secara rutin ala nawafil, di atas perkara-perkara yang disunahkan. Ya, rutin melaksanakan perkara-perkara sunnah. Wa yatajannabul wuqu'a fi syubhat. Kemudian selain mengerjakan, rutin mengerjakan sunnah, dan dia menjauhi jatuhnya dia dalam perkara syubhat. Apa itu perkara syubhat? Perkara yang tidak jelas haram halalnya. Maka dia meninggalkan. Kalau ini tidak jelas asal usulnya atau haram atau halal, maka sebaiknya apa? Tinggalkan. Masih ragu-ragu. Setiap kita pasti menjumpai perkara yang ragu-ragu. Maka ketika ragu-ragu, tinggalkan. Ketika kita belum tahu hukumnya, kita belum tahu ini benar atau salah, maka sebaiknya ditinggalkan, itu lebih aman. Nah, ini beliau mengatakan menjauhi jatuhnya seorang dalam perkara syubhat, belum jelas ini halal dan haram. Dan ini jarang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan asar dari sahabat, hadis asar dari sahabat menunjukkan bahwasanya al mahabbatullahi kafiyah fi khusulin najah. Menunjukkan kecintaan kepada Allah, cinta kepada Allah itu kafiyah, cukup sebagai bekal untuk mendapatkan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita termotivasi, semangat untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan berbagai macam bentuknya maksiat, memotivasi untuk semangat beribadah kepada Allah. Maka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini bekal yang cukup untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Cinta kepada Allah. Yang penting kita cinta kepada Allah, ini cukup, Pak, kata beliau. Fa inna rajulan sa'alan nabi. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan terjadinya hari kiamat? Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, kapan terjadinya kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, qala ma'adatta laha. Apa yang engkau persiapkan untuk menyambut hari kiamat tersebut? Qala, kemudian seorang laki-laki menjawab, ma'adattu laha min katsirin sholatin. Aku telah menyiapkan bekalku untuk menyambut hari kiamat kelak min katsirin sholatin, dengan memperbanyak ibadah salat. Wala saumin, demikian pula melaksanakan memperbanyak ibadah puasa.
Wala shadaqatin, demikian pula aku mengeluarkan harta untuk bersedekah, memperbanyak sedekah. Ini kata seorang laki-laki tadi. Walakinni, akan tetapi ahabbullah wa rasulah. Allah dan Rasulnya itu adalah yang paling saya cintai. Menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai. Qala, kemudian Rasulullah SAW tidak menyebutkan, betul, engkau puasa yang banyak, sholat, kemudian sedekah. Namun Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Anda bersama orang yang engkau cintai. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi kuncinya di antara sekian banyak amalan, maka beliau mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kalau dia sudah cinta kepada Allah, yang lainnya pasti ikut. Kalau engkau rajin melaksanakan sholat, rajin bersedekah, belum tentu istiqomah. Namun ketika dia sudah mengutamakan cinta Allah, semuanya pasti ikut. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka jadikanlah cinta kepada Allah adalah cinta yang paling agung, cinta yang paling besar, yang wajib bagi kita untuk berikan kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara tanda-tanda kecintaan kepada Allah adalah mengikuti bentuk-bentuk perintah yang Allah perintahkan kepadanya. Mengikuti artinya bahwa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kalau Allah perintahkan maka kita laksanakan. Kemudian menjauhi segala bentuk apa yang Allah larang. Semua yang Allah larang kita tinggalkan. Amma ma yata'ayyahu ba'dus al-fisqi. Akan tetapi ya, tidak sebagaimana sebagian orang-orang fasik. Orang-orang yang fasik itu seperti apa, Pak? Dia mengaku cinta kepada Allah. Aku cinta kepada Allah. Aku sholat. Sholat nggak, Pak, orang fasik? Orang munafik sholat nggak, Pak? Rajin, Pak. Dia menampakkan kecintaan kepada Allah. Sedekahnya, sholatnya, nggak pernah absen. Kata kalau di zaman Rasulullah kan cuma dua, Pak. Salah satu di antaranya adalah meninggalkan sholat berjamaah di masjid di Isya dan subuh. Beliau katakan ini salah satu ciri munafik. Yang lainnya rajin, Pak. Dia menampakkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sering melakukan dosa dan maksiat. Wahada kadibun, maka kecintaan kepada Allah ini adalah kecintaan yang dusta, kecintaan yang bohong. Menunjukkan cinta kepada Allah, sholatnya rajin, namun ketika di rumah hilang semua, enggak dia laksanakan. Maka dikatakan beliau cinta yang dusta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah jika engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan cinta kepada Anda. Wa qala Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, ta'si ilaha wa anta tudhiru habbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah, engkau bermaksiat kepada Rabbmu, wa anta tudhirul habba, dan engkau menampakkan ke publik itu rasa cinta. Engkau rajin sedekah, engkau rajin berpuasa, engkau rajin sholat. Namun ketika dalam kesendirian engkau senantiasa jatuh melakukan kemaksiatan. Hada mahalun fil qiyasil badi. Maka ini merupakan analogi perkara yang mustahil, yang aneh. Orang cinta kepada Allah namun bermaksiat, ini adalah perumpamaan yang aneh. Lau kana hubbuka shadiqan ata'tahu. Apabila, kata Imam Syafi'i, apabila hubbuka kecintaanmu shadiqan benar adanya, la ata'tahu, niscaya engkau akan taat kepada yang engkau cintai. Orang kalau sudah cinta maka ketika diperintahkan sami'na wa ata'na. Namun ketika orang yang
meremehkan kecintaan atau cintanya itu bohong, sami'na wa asaina. Saya dengar dan saya langgar. Diperintahkan tapi dia langgar. Innal muhibba, sesungguhnya orang yang cinta, yang sesungguhnya liman yuhibbu, kepada orang yang dicintai, muti'un, pasti dia akan taat. Gak ada orang cinta kok, saya cinta, tapi kemudian di belakang dia menusuk, kecuali cintanya cinta palsu. Nah, yang lain cinta monyet saya nggak tahu, Pak. Nah, ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Ada beberapa keterangan dari para ulama. Nah, namun waktunya sudah mendekati iqamah, maka intinya yang kita sudah dapat, ya, monggo mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan kita dengan sebenar-benarnya cinta kepada Allah disertai dengan semangat dalam beribadah, semangat dalam menjalankan perintah Allah, dan semangat dalam menjauhi segala bentuk perkara yang menjatuhkan dalam maksiat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.